Shalom saudara, saat ini mari kita belajar tentang pelayanan kematian. Pelayanan ini berbeda dengan pelayanan kedukaan. Pelayanan kematian yang dimaksudkan di sini adalah yang ditunjukkan di dalam Korintus 3 ayat 7 tentang pelayanan yang memimpin kepada kematian. Yang terukir di atas batu yaitu 10 perintah Elohim. Dengan adanya ukiran 10 perintah pada loh batu, Anda mungkin berkata kepada saya, Pastor, sekarang kita tidak bisa berbicara bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Yang artinya kita tidak perlu mempersembahkan kurban bakaran atau kita tidak berada di bawah budaya Israel atau Yahudi. Tahukah saudara, jika kita mengajarkan hukum Taurat di setiap minggu saat ibadah, maka sebenarnya kita sedang membunuh jemaat secara perlahan di setiap minggunya. Saudara perlu tahu, bukan saya yang menyebutkan bahwa ini pelayanan yang memimpin kepada kematian. Namun Tuhan sendiri yang menyebutnya sebagai pelayanan kematian. Coba kita lihat ayat sebelumnya. Tuhan telah menjadikan kita untuk mampu menjadi pelayan perjanjian baru. Jika Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi pelayan perjanjian baru, lalu sekarang engkau ingin menjadi pelayan perjanjian lama, maka engkau tidak akan memiliki kekuatan, tidak akan mampu, tidak akan sanggup, tidak ada perkenanan, dan tidak ada karisma. Kenapa? Sebab Tuhan hanya memberikan kemampuan bagi mereka yang menjadi pelayan dari perjanjian baru. Dan hal itu memberitahukan kepada kita dengan jelas, bukan tentang tulisan di loh batu, tetapi tentang roh. Sebab hukum Taurat itu membunuh, tetapi roh memberi hidup. Tahukah saudara bahwa Pentakosta selama 50 hari setelah Paskah berlalu, pada waktu Paskah yang pertama kali, lintasan maut pertama adalah anak-anak Israel dengan darah anak domba di tiang pintu. Kemudian 50 hari setelah itu mereka berada di kaki Gunung Sinai. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang meninggal di kaki Gunung Sinai. Sedangkan dalam perjanjian baru ketika hari Pentakosta telah datang, Tuhan tidak memberikan hukum, tetapi Roh Kudus di Gunung Sion. Maka 3.000 orang yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu membunuh, tetapi Roh memberi hidup. Haleluya! Oleh karena itu, ayo kita pindahkan mimbar kita dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Jangan biarkan kita berada di gunung yang salah. Berpindahlah. Jika kita masih di Gunung Sinai, maka tidak heran jika kita terguncang karena mereka yang percaya kepada Tuhan akan menjadi seperti Gunung Sion. Dan di dalam pelayanan perjanjian baru, engkau tidak akan terguncang selama-lamanya. Tolong jangan salah paham dengan saya. Hukum Taurat itu suci dan hukum itu benar. Tetapi persoalannya, hukum itu tidak bisa membuat kita menjadi benar. Hukum tidak dapat dibengkokkan. Dan disitulah letak persoalannya. Hal ini seperti cermin. Ketika engkau melihat kepada cermin, itu benar kan? Tanpa batas dan dia tidak fleksibel. Jika Anda melihat keburukan, jangan salahkan cerminnya. Jangan pecahkan cermin itu. Jangan dipukul cerminnya. Dan akhirnya cermin itu menjadi pecah. Sebab hukum Taurat hanya mengungkapkan siapa Anda. Tetapi hukum Taurat itu tidak memiliki kekuatan untuk membersihkan noda yang engkau miliki. Hukum Taurat itu suci, tetapi tidak bisa membuat kita menjadi kudus. Engkau lihat, kesepakatannya adalah ini. Jika engkau dapat menjaga hukum Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Begitu juga dengan cara yang sama, jika Anda melanggar satu hukum Tuhan, maka Tuhan harus mengutuk Anda. Seringkali kita berpikir bahwa dengan memberitakan hukum Taurat, maka orang menjadi benar. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas, sengatan dosa adalah hukum Taurat. Engkau mungkin hampir tidak pernah
mendengar khotbah di dalam 1 Korintus 5 ayat 56 tentang sengatan maut adalah kekuatan dosa, yaitu siapa? Hukum Taurat. Wow, ada kekuatan, ada dunamis di dalam bahasa Yunani yang disebut kekuatan dosa adalah hukum Taurat. Coba, siapa yang mencoba untuk membawa untayan dosa kembali ke gereja dan dia menggunakan mimbar? Maka tidak heran karena pelayanannya berubah menjadi pelayan kebenaran. Dan kebenaran menurut perbuatan di dalam bahasa Ibrani adalah hastatong, yang artinya penuntut hukum. Iblis, jauh sebelum dia bisa membunuh atau menghancurkan, iblis adalah penuduh. Engkau harus menerima tuduhannya sebelum dia dapat mencuri. Engkau harus menerima tuduhannya sebelum dia bisa membunuh dan menghancurkan kita. Dia tidak disebut sebagai perusak, salah. Iblis disebut sebagai penuduh. Bukan pembunuhnya, tetapi penuduh saudara-saudara kita. Engkau perlu mengetahui, di Kolose pasal 2 yang dia ceritakan, Yesus memakukan surat hutang di salibnya dan Yesus mengatakan tidak ada yang bisa melenyapkan hal yang sudah dipakukan di kayu salib. Ayat berikutnya dikatakan bahwa Yesus yang melucuti kerajaan dan kekuasaannya. Tuhan yang memberitahu kepada Anda bahwa senjata iblis adalah hukum yang iblis gunakan untuk menjatuhkan Anda di sini. Tuduhannya mengatakan bahwa engkau belum cukup melakukan ini. Engkau belum cukup melakukan itu. Bahkan ketika engkau melakukannya dengan benar, itu tetap tidaklah cukup. Dan ketika engkau telah melakukan kesalahan, namun Anda berpikir melakukannya apa yang benar, maka sang penuduh akan memberitahu bahwa engkau tidak cukup, tidak beres. Persepsi bahwa ketika orang tidak berada di bawah hukum, mereka menjadi durhaka. Itulah ketakutan daging yang iblis taruh di hati dan pikiran orang-orang. Iblis memberitahu Anda tanpa hukum Anda menjadi durhaka. Lihatlah, saudara, sebelum ada hukum Taurat, Tuhan menyebut Abraham sebagai temannya. Abraham hidup lebih dari 400 tahun sebelum 10 perintah diberikan dan dia dekat dengan Tuhan. Abraham dipanggil teman Tuhan, friends of God. Jadi maksudnya adalah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hidup di bawah anugerah Tuhan itu jauh lebih baik daripada dihukum Taurat. Sebab ada kehidupan di sana. Dan hanya kebaikan Tuhan saja yang diungkapkan. Sudah seharusnya gereja bergerak di dalam pelayanan yang memimpin kepada kehidupan. Haleluya. Yeshua HaMashiach. Bless you.